Shalom, saya Yohana Angelina Sinaga, mahasiswa semester 1, Prodi Pendidikan Agama Kristen dengan nomor NIM 2101019090. Di sini saya akan memaparkan pemahaman saya tentang materi pneumatologi dan antropologi untuk memenuhi nilai UTS Teologi Sistematika dengan dosen pembimbing Pak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Saya akan memaparkan apa itu pneumatologi. Pneumatologi terdiri dari kata pneuma yang artinya roh dan logos yang berarti pengetahuan. Dua kata ini digabung menjadi pengertian ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang Roh Kudus. Pandangan orang Kristiani terhadap Roh Kudus sangat percaya. Mengapa? Dapat kita lihat di dalam pengakuan iman rasuli dengan pasal yang berbunyi, "Aku percaya kepada Roh Kudus," yang maksudnya ialah Roh Kudus adalah Allah sendiri yang datang kepada kita untuk menyatakan dirinya dan bertindak kepada kita menjadi penolong ketika seseorang menghadapi masalah. Maka Roh Kudus hadir mengajarkan kebenaran dan menghibur asalkan ia pribadi yang percaya dengan Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan bersamanya, berdiam sampai selamanya. Di samping itu juga dapat kita lihat bahwa karya ataupun pekerjaan Roh Kudus yang dilakukan atas diri kita tidak beda dengan pekerjaan Allah, Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan-pekerjaan tersebut ialah memperbaharui kita atau yang disebut dengan lahir kembali atau lahir baru, mempersatukan kita atau mendamaikan kita, memimpin dan mengajar kita juga, memberi karunia atas diri kita. Adapun metode pewahyuan dalam mitologi ini menceritakan Allah menyatakan dirinya dengan berbagai macam cara. Di Perjanjian Lama, yang pertama itu secara lisan. Yang dimaksud dari secara lisan ini ialah Allah berbicara kepada orang-orang di Perjanjian Lama, seperti Abraham dikatakan dalam Kejadian 15 ayat yang ke-13, Tuhan berfirman kepada Abraham, "Mengapa Sarah tertawa dan berkata, 'Sungguh aku tidak akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua'?" Lalu di ayat 17 dikatakan, "Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang ku kehendaki kulakukan ini?" Maksudnya dalam ayat ini cara mengingatkan ketidakmungkinan dalam dirinya untuk mengandung lagi. Dia menggambar dirinya sudah kadaluarsa, sudah usang, dan dia ingat juga bahwa Abraham sudah lanjut usia dan melampaui batas untuk menjadi seorang ayah. Tapi Tuhan meyakinkan Sarah dan Abraham bahwa tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Tuhan mampu mengadakan kapan saja dan dengan cara apa saja yang Ia kehendaki. Yang kedua, mimpi. Bagaimana jika manusia ingin tahu hal-hal yang spesifik, hal-hal yang khusus, dan makna Allah memberikan pewahyuan kepada manusia memakai alat yang paling sederhana, yaitu mimpi. 13 ayat 10 berkata, "Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap." Maksudnya ialah ketika yang sempurna tiba, maka akan tinggal iman, pengharapan, dan kasih. Berarti ketika yang sempurna tiba, orang Kristen masuk di bumi. Sebab kalau sudah di surga tentu tidak perlu iman lagi. Selanjutnya ialah visi atau penglihatan. Dalam Kejadian 15 ayat 1 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Abraham dalam suatu penglihatan, "Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Maksudnya ialah ini menunjukkan bahwa pada saat seseorang menjadi berani, itu disebabkan karena pekerjaan dan kasih karunia Tuhan dalam pribadinya. Lalu yang selanjutnya, metode teofani. Yang dimaksud metode teofani ini adalah penampakan Allah dalam wujud manusia atau malaikat. Ini merupakan bentuk perhatian dalam kepedulian Allah bagi umatnya. Dan lewat teofani, Allah memberi penghiburan dan kekuatan bagi umatnya. Adapun juga karunia-karunia Roh Kudus, suatu definisi, karena Roh Kudus adalah suatu pemberian anugerah, pelimpahan ilahi akan kemampuan khusus untuk
bagi pelayanan rohani secara individu. Dapat kita lihat di kitab 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Suatu karunia rohani bagi gereja adalah di mana secara unik seseorang diperlengkapi bagi pendidikan dan pendewasaan gereja. Kita lihat dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Penumbuhan Roh Kudus oleh Roh Kudus adalah berbeda dengan pelayanan lain dari Roh Kudus. Demikian pula persyaratannya, di mana pelayanan seperti penyertaan baptisan dan pemateraian bukanlah hasil dari pengalaman sendiri dan muncul hanya sekali saja pada saat pertobatan atau lahir baru. Pemenuhan oleh Roh Kudus adalah berdasarkan pengalaman dan dapat terjadi lagi dasar dari pemenuhan oleh Roh Kudus. Di Efesus 15 ayat 18 berkata, "Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus." Artinya, perintah untuk dipenuhi oleh Roh Kudus diberikan dalam kontrak dan peringatan. Jangan mabuk oleh anggur, karena kemabukan memperlihatkan ketidakmampuan orang untuk menguasai dirinya. Dalam Korintus 2 ayat yang ke-9, orang dunia adalah orang yang hidup dalam kuasa kedagingan. Nah, pemenuhan oleh Roh Kudus harus terjadi karena dua alasan. Yang pertama, esensial untuk kedewasaan. Orang dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai yang ketiga, Paulus menghardik orang percaya di Korintus sebagai orang yang hidup dalam perjanjian yang dikontrol oleh daging. Solusi dari keduniawian dan berjalan berdasarkan aturan adalah dengan dikontrol dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, esensial untuk pelayanan orang percaya dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul menggambarkan relasi antara dipenuhi dan pelayanan adalah pemenuhan oleh Roh Kudus yang memampukan orang percaya untuk membicara tentang firman Tuhan dengan berani. Nah, hal itu adalah suatu perintah di mana tidak ada perintah bagi orang percaya untuk didiami dan dimateraikan oleh Roh Kudus. Namun, orang percaya diperintahkan untuk terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus untuk kedewasaan dan pelayanan. Jadi, sebagai orang percaya, Roh Kudus mempunyai peranan penting dalam menumbuhkan kerohanian dalam setiap aspek kehidupan. Roh Kudus menjadi pusat. Tanpa Roh Kudus, hidup orang percaya tidak mempunyai arti. Teori yang selanjutnya adalah antropologi. Antropologi adalah ajaran tentang manusia, yang dimana manusia mempunyai hubungan dengan pencipta dan alam semesta. Alkitab memberi dua catatan penting. Penciptaan manusia yang pertama dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai ke-27. Dan yang kedua dalam Kejadian 2 ayat 76, menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Terdapat di dalam Kejadian pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 3 yang membuat tentang penularan Adam dalam keturunannya. Allah menciptakan manusia dengan begitu istimewa, segambar dan serupa dengan Dia. Nah, itulah sebabnya manusia ciptaan yang berbeda dengan ciptaan lainnya. Nah, oleh sebab itu, manusia memiliki sifat yang badaniah, yaitu manusia ialah tubuh Yesus, dan sifat yang kedua yang tidak badaniah ialah jiwa dan roh. Dan ada pun juga struktur moral, ialah kemampuan-kemampuan yang menjadikan manusia dapat bertindak benar ataupun bertindak salah. Kemampuan-kemampuan tersebut ialah kecerdasan berpikir dan kehendak bersama dengan kemampuan untuk membedakan serta memberi dorongan yang kita sebut sebagai hati nurani. Hati nurani adalah pengenalan akan dirinya sendiri dalam kaitannya dengan hukum, benar dan salah yang telah ditegaskan, dan diketahui tugas hati nurani untuk memberi kesaksian
Nah, adapun itu kehendak maksudnya ialah kekuatan jiwa untuk memilih, mengarahkan diri untuk melaksanakan tindakan tertentu, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Adapun pengertian gambar dan rupa Allah menurut Alkitab adalah keistimewaan terhadap ciptaan lainnya yang meliputi segala aspek, baik akal budi, perasaan, pikiran, pertimbangan, dan fisik, termasuk esensi manusia itu sendiri, yakni sebagai gambar dan rupa Allah. Pernyataan ini memberi pengertian bahwa manusia itu berhubungan erat dengan Allah sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa pernyataan ini membuat banyak orang Kristen berusaha melakukan pendekatan-pendekatan untuk mencapai pengertian yang sempurna dan dapat diterima oleh orang lain. Nah, jadi maka kita ketahui bahwa pernyataan Allah dan rupa memiliki arti yang sama, yaitu ialah yang menjelaskan keunikan, keunggulan manusia yang bernilai sangat tinggi daripada penciptaan lainnya. Sebagai gambar dan rupa Allah membedakan manusia yang penciptaannya mengacu pada rupa Allah yang dapat menjamin relasi yang intim dengan Allah sendiri dan mampu memberi dan bersekutu dengan sesamanya sebagai persekutuan Allah. Nah, antropologi Kristen membantu kita memahami diri sendiri menurut perspektif Allah. Ketika kita mendalami topik ini, kita semakin memahami sifat yang telah terjatuh dalam dosa, dan kita akan semakin takjub pula akan kasih juru selamat yang mengamati keadaan tak berdaya kita dan rela disalib demi menebus kita ketika kita menerima pengorbanannya dan menerimanya secara pribadi. Sifat kita diubah oleh Allah sehingga kita menjadi manusia yang baru. Dalam Korintus 5 ayat 17, manusia baru inilah yang dapat berhubungan dengan Tuhan sebagaimana mestinya sebagai anak-anak yang dikasihinya. Allah menjelaskan bahwa manusia bukan saja mahkota dari seluruh ciptaannya Allah, tetapi juga objek khusus pemeliharaan Allah dan wahyu Allah. Dalam Alkitab bukan saja wahyu yang diberikan kepada manusia, tetapi juga wahyu di mana manusia diperhatikan secara khusus. Wahyu ini bukanlah hal yang abstrak, tetapi wahyu Allah dalam hubungannya dengan manusia, catatan tentang hubungan Allah dengan umat manusia, dan terutama merupakan satu wahyu tentang penyelamatan yang telah dipersiapkan Allah, dan kini ia juga bermaksud mempersiapkan manusia. Pernyataan ini membuktikan bahwa manusia menempati kedudukan yang amat penting dalam Alkitab dan dalam pandangan Allah. Mengapa Allah menciptakan manusia? Pernyataan mengapa Allah menciptakan manusia merupakan salah satu pernyataan yang sering dinyatakan oleh manusia. Maksud dari pernyataan ini berhubungan dengan dua hal, yaitu adakah sesuatu yang menyebabkan atau memaksa Allah untuk melakukan tindakan penciptaan manusia, atau adakah suatu kebutuhan dalam diri Allah yang tak akan terpenuhi sebelum yang menciptakan manusia. Perlu disadari bahwa sebenarnya tidak ada keharusan bagi Allah untuk menciptakan manusia ataupun alam semesta. Allah menciptakan manusia bukan karena ia merasa kesepian, karena Allah memiliki persekutuan yang sempurna dengan Allah Tritunggal. Lalu, untuk apa Allah menciptakan manusia? Hanya ada satu tujuan mengapa Allah menciptakan manusia, yaitu untuk kemuliaannya. Dalam Yesaya 43 ayat 7, keinginan besar Tuhan Allah dalam menciptakan alam ini adalah semata-mata untuk dirinya dan untuk kemuliaannya sendiri, dan untuk menyatakan dalam makhluknya kesempurnaan dirinya sendiri. Kenyataan ini membuktikan bahwa hidup manusia itu penting karena manusia adalah untuk Allah sendiri. Oleh karena itu,
Hanya di dalam persekutuan dengan Allah, maka manusia akan menemukan sukacita dan kebahagiaan yang sejati. Nah, ada satu ayat penting yang ingin saya sampaikan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-14 yang bunyinya, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Nah, artinya Tuhan tidak pernah menciptakan manusia secara asal-asalan atau diciptakan sepenuhnya hidup dalam keadaan yang menderita, tetapi sebaliknya Tuhan sangat mengasihi ciptaannya. Kita adalah manusia ciptaan yang sangat dahsyat dan ajaib. Tuhan menciptakan manusia, bukan hewan atau tumbuhan menurut gambar dan rupanya. Jadi, jika kita saat ini masih memiliki pergumulan, tetaplah bersyukur. Yakinlah bahwa kita adalah ciptaan yang sangat spesial dan penuh makna, bernilai sangat tinggi di hadapan Tuhan. Mari luangkan waktu kita di hadapan Tuhan untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Lebih lagi, mari kita nikmati kehadiran Tuhan dalam tahta kudus-Nya. Damai Tuhan selalu beserta kita semuanya.